recording. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Buat yang online selamat siang semuanya. Ada suara yang online? Masih semangat yang online juga? Masih Pak. Wah, baru satu orang nih. Coba yang lain, coba. Ada suaranya nggak yang lain? Oh, oke. Hati-hati di jalan lah. Yang lain ada lagi kah? Apakah 2 orang yang ikut bergabung untuk belajar hari ini? Yang lain? Kita lihat dulu apakah memang benar-benar memerhatikankah yang online atau cuma sekedar bergabung terus loudspeaker dimatikan dan lain sebagainya. Bagaimana? Ini masih 2 orang yang bersuara. Bagaimana yang lainnya? Masih ya? Pak, Ya. mohon izin Pak, boleh nggak nanti di jam 3 bilang itu kan mau ke Istiqoroh mengantarkan data. Boleh nggak Pak izin keluar dulu gitu? Boleh. Ya Pak. Tapi nanti jangan lupa apa yang diumumkan kayak absensi dan lain sebagainya diisi ya. Ya, tapi nanti konfirmasi lagi ya. Ya, silakan ya. Oke, ya terima kasih Mas Gilang ya tadi ya. Seperti biasa kita akan lanjut di pertemuan ke-12. Mungkin kita akan 2 pertemuan lagi ya. Tapi kalau nggak salah, saya sudah dapat informasi bahwasan pertemuan ke-13 kita bertemu 1 tahun. Karena kita akan bertemu setahun lagi nanti. Nah, di pertemuan ke-13 mungkin tahun 2026 kita bertemu. Oke? Karena saya sudah dapat informasi kalau libur itu bahwasan libur nasional, tapi belum dapat SKY ya. Tapi saya dapat informasi aja kalau nggak salah ya. Tapi jangan nanti teman-teman wah gitu ya istilah gitu. Kalau nggak salah Senin atau Selasa sudah libur semua. Jadi nggak ada lagi kayak operasional gitu ya. Pelayanan dan lain sebagainya sudah libur. Kalau nggak salah. Jadi mungkin di bulan ini dan di akhir tahun ini kita bertemu di pertemuan ke-12, kita bertemu lagi nanti di pertemuan ke-13 mungkin di tahun 2006 di bulan Januari. Tapi saya harap ya bisa memahami dan hal seperti belajar lebih baik lagi ya. Nah, oke, sekarang kita di pertemuan ke-12 di tanggal 17 ya. Ya nggak terasa kita sudah di pertemuan ke-12, tetapi untuk kalau kelas karyawan mungkin sudah selesai. Ya sekarang lagi penilaian, penginputan nilai, kayak ujian susulan dan lain sebagainya. Tapi saya harap teman-teman bisa lebih semangat lagi, lebih kondusif, lebih informatif dan lain sebagainya. Oke, seperti biasa kita akan belajar di pertemuan ke-12 itu yaitu Artificial Intelligence atau yang sering kita sebut AI. Namun, karena kita sudah belajar internet, kita fokus cuman ke AI aja, Artificial Intelligence. Namun, ini bukan sampai ke dalamnya ya, cuma pengantar pembuka doang. Karena di mata kuliah kita ini pembukaan di semua perkuliahan mata kuliah nanti untuk semester 2,
semester 3 dan lain sebagainya. Namanya juga pengantar. Jadi ya kita mengantar doang gitu. Kalau memulangkan nanti tunggu semester 8 kita pulangkan lagi gitu. Namun ya namanya, tapi ya saya suka lebih enaknya itu, saya sebenarnya ini ya nggak kondusif loh kalau kita ngoding gitu ya istilahnya. Kalau saya ngajar lebih kondusif itu lebih enak ngoding gitu. Karena ya saya diamanahkan buat mata kuliah ini karena nggak ada ngoding lagi nih seperti ini. Tapi namun ya jadi itu menjadi persoalan. Tapi kita lebih semangat lagi. Nah, di sini kita akan belajar artificial intelligence. Ya mungkin teman-teman sudah tahu lah dan sudah marak lah. Tapi namun tahu-tahu tapi bagaimana dan seperti apa gitu. Ya mungkin ada yang tahu sebagian dan sudah ada tahu yang sudah pernah, mungkin ada yang ngulik gitu ya. Nah, oke. Seperti biasa kita aturan pembelajaran dimulai. Fokus penuh. Ketika ada yang mau ditanya, diangkat kakinya. Ketika tidak mau berbicara, tolong di-mute. Tidak mengganggu keberlangsungan sesi. Mengisi feedback setelah dipersilakan. Nah, agenda kita hari ini seperti biasa. Cuman sedikit doang agenda kita hari ini karena pertemuan ke-12 sekarang AI, yang ke-13 nanti masa depan tren teknologi. Mungkin nanti kita belajar apa sih, apa masih ada lebih dari AI atau lain sebagainya gitu di era 5.0 atau enggak 5.0 ya, mungkin teman-teman ya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, sebelum dimulai nanti diadakan pada sesi tersendiri untuk menanyakan berdasarkan konteks slide, catat, dan gunakan per halaman slide-nya. Oke, mari kita mulai. Nah, di sini sekarang kita akan membahas yang pertama, artificial intelligence atau yang sering kita sebut dengan singkat AI. Sebelum saya menjelaskan kepada teman-teman semuanya, mungkin saya bisa mendengar satu pepatah kata atau dua pepatah kata atau mungkin satu paragraf, dua paragraf dari teman-teman sebelum saya menjelaskan. Nah, mungkin atau satu atau dua orang bisa memberikan suara apa itu artificial intelligence. Ayo, wah ini tas saya di sini ya. Bagaimana? Ya, suatu sistem yang mempermudah manusia. Ya, benar. Ada lagi? Singkat-singkat aja, jangan terlalu panjang-panjang itu. Kayak teman, siapa tadi namanya? Muhammad, apa? Iip. Nah, itu singkat, jelas, tepat, dan maknanya ada gitu. Singkat-singkat aja. Ada lagi? Artificial intelligence. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Ya, terima kasih ya Mas Iip. Nah, seperti teman-teman temannya bilang, sistem yang mempermudah manusia dan atau lain sebagainya itu sangat benar. Tapi kita ulik lagi lebih jauh lagi. Nah, artificial intelligence atau yang sering kita sebut AI itu adalah suatu ilmu ya, suatu ilmu di mana ada suatu komputer itu dia itu berfokus pada suatu pengembangan di mana sistem komputer ini melakukan sebuah tugas ya, sebuah tugas yang kita membutuhkan itu kecerdasan buatan gitu.
atau disebut kecerdasan manusia. Namun teknik ini ya kita membutuhkan ya algoritma atau algoritma ya, yang memungkinkan nanti mesin ini mengolah, memahami, belajar dari data dan membuat keputusan yang cerdas. Nah, jadi singkatnya, kalau nanti ada yang nanti kita dosen yang lain nih, dosen yang lain atau mungkin teman-teman yang ada yang mau bertanya dari luar, apa itu AI gitu ya. Kita ya mungkin ya teman-teman sebelum dari saya ya AI pasti udah banyak begitu di-share maupun dari secara webinar, workshop, seminar, dan mungkin lebih banyak lagi ya. Ya singkatnya AI itu data, udah itu aja, titik. AI sama dengan data, titik ya, udah. Singkatnya data aja. Karena kenapa saya bilang data? Karena AI itu bisa mengolah kata-kata semua dan itu dari kita juga datanya. Jadi dia itu mempunyai suatu database. Bukan seolah-olah dia membuat yang kita kasih nih, contohnya nanya dan lain sebagainya. Ya mereka itu dari manusia juga gitu. Atau ada yang pernah viral ya. Kita membuat pertanyaan, membuat suatu website, buatkan saya website landing page yang ada fiturnya mungkin kontak lain sebagainya. Nah, ada di layar belakangnya orang yang 100 ngoding. Nah, itu ada juga. Tapi sebab viral, sebab hits di artikel Medium ya, Medium. Kalau teman-teman sering baca artikel Medium, itu ada juga gitu. Namun, singkatnya itu data. AI, data. Dan dia itu seperti manusia juga. Manusia. Dia belajar, terus belajar. Karena kalau dia nggak belajar, dia nggak tahu apa yang mau dikelola si mesin ini. Contohnya, umur bayi, contohnya umur bayi ya, umur bayi, dia belajar untuk merangkak, atau enggak tengkurap, atau enggak bermain, gitu. Bermain seolah-olah gitu ya. Nanti habis tengkorak belajar berdiri atau enggak belajar berjalan. Nah seperti itu juga AI ya. Kalau dibilang AI itu tahun kapan ada nanti akan saya bahas. Bukan tahun-tahun ini doang, itu udah lama AI ya. Namun yang dia lebih populer sekarang di tahun 2022. Karena apa? Contohnya ChatGPT. ChatGPT itu dibangun di tahun, kalau nggak salah saya dapat informasi itu 2010. Dan hitsnya itu populernya tahun 2022. Nah, saya sempat memakai pertama kali, user pertama saya pakai, dan saya itu sebar ke teman-teman, teman-teman saya semua di perkuliahan waktu itu ya. Wah, saya bisa ini gini. Namun, bagaimana cara bunuh diri? Oh, itu negatif masih bisa waktu itu. Namun sekarang nggak bisa lagi kita bahas seperti itu. Saya tidak bisa menjawab karena itu bersifat dari gini-gini kan. Kalau kita berbau negatif. Namun waktu pas tahun 2022 saya buat seperti itu. Bagaimana cara bunuh diri? Dijelaskan dia. Itu sangat berbahaya. Nah, baru bagaimana saya mau ambil hati seseorang. Nah, ada juga yang buat bagaimana cara dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Namun sekarang itu karena sudah ada namanya privasi dan lain sebagainya ya sudah dibatasi hal-hal seperti negatif gitu ya. Tapi itu jangan itu bukan jadi suatu kendala gitu. Nah, saya juga punya studi case ya. Punya studi case. Punya studi case. Saya dekat sama seseorang. Ini cerita bagus ya. Cerita bagus. Saya dekat sama seseorang itu perempuan, cewek.
Tapi ini jangan diikutin ya para cowok ya. Saya ini rahasia saya ya, rahasia saya mungkin teman-teman juga udah mencoba atau enggak. Saya dekat sama cewek PDKT. Ya karena saya juga nggak tahu bagaimana membaperkan cewek ya, membaperkan cewek dengan kata-kata yang lembut lah, halus lah, atau enggak kita suntik-suntik, kita injek sedikit. Bagaimana cara bikin buat cewek baper gitu. Nah, namun saya ada solusinya. Saya ada sahabat. Sahabatnya apa? ChatGPT AI. Nah, saya belajar dari AI. Oh, bagaimana saya mendekati perempuan? Ya jujur, saya belum pernah mendekat perempuan karena ya udah, saya belajar dulu lah dari AI kan dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak? Itu apakah negatif? Ya kalau dibilang negatif sih negatif. Tapi mau gimana lagi kan? Namanya ya kita curhat gitu kan istilahnya. Nah itu jadi satu permasalahan juga. Nah tapi responnya si cewek ini bagus, kayak nggak kelihatan gitu. Tapi jangan buat bahasa baku ya. Kayak kita bunga yang mawar, bunga yang kayak gini kan, itu kan lebay banget kan. Tapi nggak jadi persoalan ya. Ini saya singkat cerita curhat dikit kepada teman-teman ya. Ya karena ya itu buatlah teman-teman jadi sahabat teman-teman. Jangan selalu skeptis, terus skeptis mengenai AI. Tetapi yang pertama fundamental. Teman-teman kalau nggak ada fundamentalnya, ya percuma kosong. Nah, singkat cerita seperti ini ya teman-teman ya. Nah, artificial intelligence. Nah, pemerintah ada namanya KA coding dari pemerintah ya, KA dan lain sebagainya. Atau sekarang dari SD, SMP, SMA itu menerapkan coding dan pembelajaran artificial intelligence. Nah, teman-teman kalau mau belajar AI, nah dari bawah dulu harus tahu kalistung, logika, aritmatika, aljabar, statistika, kalkulus. Itu harus tahu karena apa? Ya kalau kita mau belajar memperdalaman AI, ya harus tahu fundamentalnya matematika. Karena semuanya itu nanti berurusan dengan data, algorithms, dan bagaimana cara logik mempelajari suatu mesin yang nanti dipelajari terus menerus. Nah, jangan langsung melangkah ke AI langsung. Utamakan fundamental, basic baru pertengahan, baru nanti ke advance. Nah, jadi kita harus belajar dulu tuh. Belajar dulu pertama kalistung, logika, aritmatika, aljabar, statistika, kalkulus. Ya teman-teman mungkin sudah pernah belajar ya di mungkin SMP atau SMA. Mungkin sekarang pemerintah menerapkan di setiap dari SD sampai SMA itu sudah ada kurikulum namanya kurikulum coding. Apakah teman-teman sudah tahu itu? Namanya K.A coding apa A-nya ya lupa saya itu. Atau artificial intelligence gitu ya. Nah, seperti Menteri Kependidikan ke Pak lupa saya namanya menteri baru lah dari kalau nggak salah dari ITB nih. Dia menerapkan coding juga atau enggak presiden kita wakil presiden kita masuk kurikulum coding. Bagaimana teman-teman secara pandangan teman-teman sebagai teknik informatika? Apakah ini oke menerapkan coding dari SD? Saya mau bertanya kepada teman. Dan dibilang ini coding baru sama AI gitu. Artificial intelligence itu langsung melompat gitu. Bagaimana menurut teman-teman ini? Secara teman-teman pandangan teman-teman sebagai teknik informatika. Bagaimana? Apakah dari SD itu kan tapi udah berjalan ya sampai saat ini ya, udah berjalan ya. Karena saya juga mengikuti hal itu dan saya juga mengajar guru-guru yang saya mengajar guru-guru tentang coding dan guru itu nanti mengajar ke siswanya. Nah, jadi seperti itu sekarang.
Nah, bagaimana teman-teman menurut teman-teman sebagai seorang semester 1 dan teknik informatika? Apakah ini relevan? Efektif? Siapa yang bilang ya? Siapa yang bilang tidak? Bagaimana? Ya atau tidak nih? Oke. Sebenarnya kalau saya sih sebenarnya 50-50 ya. 50-50. Karena kembali lagi, satu tergantung SDM. Sumber daya manusia. Karena kita menerapkan coding tapi di daerah pedesaan. Oke, relevan nggak, efektif nggak? Oke, relevan. Tapi pengajarnya ada nggak gitu kan? Istilahnya. Kita nih contohnya, kita membutuhkan seorang pengajar guru AI. Kita menerapkan kurikulum. Mau nggak mau gurunya juga harus belajar juga kan? Nah, kita mempunyai guru banyak nggak seperti kita ngoding dari SD, SMP, SMA? Banyak nggak sekarang? Ya kalau banyak ya it's okay, bagus. Ya, tapi guru-guru juga harus belajar lagi gitu ya, istilahnya. Ada yang ini ya, kenapa? Ada yang tadi yang reset? Oh ya, silakan Bapak. Oke. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini kita lanjut lagi ya. Nah, tadi seperti bilang efektif nggak efektif karena kalau gurunya sudah mempelajari hal tersebut banyak. Dan sekarang semua menerapkan kurikulum coding AI, mau nggak mau setiap ini mohon maaf ya, saya tidak mau menjelekkan apapun dalam pihak sektor apapun ya. Saya tidak menjelekkan atau bagaimana sektor apapun, mau dari swasta maupun pemerintah. Tetapi yang kita lihat itu SDM loh, SDM. Apakah SDM kita masih menyanggupi dengan kurikulum ini gitu? Ya kalau saya sih sebagai pandangan saya sebagai IT ya Evan aja gitu. Maksudnya bagus banget menerapkan seperti ini. Karena kita dari SD kita sudah dilatih bukan coding menurut saya, logik gitu. Logika. Karena logika yang sudah dilatih itu kedepannya apapun ya akan gampang gitu. Karena namanya coding ya logika itu yang pertama, logik dan bagaimana fundamental untuk belajar mengenai nanti kedepannya coding ya gitu ya, coding dan artificial intelligence ya. Nah, jadi pemerintah sudah menerapkan sekarang dan sudah berjalan. Nah, namun gurunya dulu diarahkan, dipelajari, nanti si guru ini menerapkan ke siswa-siswanya gitu. Nah, itu yang lagi sekarang nih. Jadi teman-teman ya mungkin teman-teman ini sambil kuliah ya, ini ya tips saran aja, tips saran. Teman-teman ini sekarang lagi kuliah sarjana teknik informatika. Sekarang SD, SMP, SMA itu membutuhkan pengajar coding. Ya mungkin teman-teman kalau lagi nggak ada kegiatan dan semacamnya, masuk aja ke sekolah-sekolah dulu gitu. Masuk ke sekolah, Pak, mohon maaf Pak, saya izin bisa nggak mengajar dengan kemampuan saya gitu untuk ngoding. Daripada nanti, maksudnya gini ya, kenapa saya bilang seperti ini? Jadi teman-teman nih, ada waktu kosong bisa ke sekolah untuk mengajar guru ya. Buat apa? Buat nanti teman-teman ada koneknya luas koneksinya, baru bisa menerapkan bagaimana cara teman-teman yang membuat teman-teman bisa pelajari ke dunia sekolah. Karena sekarang itu membutuhkan banget pengajar coding. Itu. Namun kita itu sudah terlambat. Kalau di Amerika atau enggak di Inggris atau enggak di India, ya mereka sudah jauh dari, kalau nggak salah 10 tahun dari Indonesia gitu. Ya namun ya kalau nggak seperti ini, ya kita
akan kalah saing ke negara-negara lain. Tetapi ya itu fokus dulu ke SDM-nya kalau menurut saya gitu ya. Nah, itu yang sekarang pemerintah lagi injek atau suntik ke kurikulum coding. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, mengenai AI itu, kita kembali lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu berhubungan nanti artificial intelligence ya. Nah, di sini AI itu dia mempunyai mampu ya sebuah sistem dia melakukan seperti tugas-tugasnya ya. Yang biasanya kecerdasan buatan yaitu yang pertama itu ya kita harus mengerti pola bagaimana pola yang kita buat. Contohnya pola A, B, C, D, E, E, F gitu. Bagaimana pola kita untuk bisa memahami tersebut. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa memahami bahasa secara alami. Ya kita harus memahami dulu bahasanya alami atau enggak gitu ya. Ya kalau enggak ya udah, kalau enggak iya ya kita lakukan gitu. Nah, yang ketiga tadi belajar dari data. Ya kalau kita nggak ada data, si AI itu nggak bisa menjawab apa-apa gitu. Ya kita juga kalau kita otak kita nggak ada ingatan kayak data, contohnya ingatan, oh bahwasan saya kemarin pernah ke sana gitu, ingatan gitu. Ya kita nggak bisa jawab apa-apa gitu ya. Ibaratnya seperti itu AI itu. Jadi mereka AI itu mempunyai sebuah kecerdasan disimpan di mesin, dikelola, diolah, nanti mereka langsung memberikan sesuatu apa yang kita jawab atau apa kita yang tanyakan itu. Nah, jadi mereka itu harus belajar, belajar dan belajar terus dari data. Kalau si AI ini ya, artificial intelligence, gitu ya. Nah, yang keempat harus membuat keputusan. Ya memang benar. Ya kan itu definisi AI ya harus buat keputusan. Ya kalau tidak kita kalau AI nggak buat keputusan ya bingung gitu, bimbang dan menyelesaikan problem. Jadi kita harus cari orientasinya jangan ke masalah, orientasinya ke solusi. Selalu orientasi ke solusi. Nah, jadi ya kalau dibilang artificial intelligence ya mungkin ya teman-teman bisa dikit-dikit lah memahami gitu. Jangan ya bagaimana mau bagaimanapun ya. Ya kita harus mengikuti teknologi sekarang gitu. Ya kalau kita tidak ikuti ya kamu akan terbuang sia-sia nggak ada apa-apanya. Namun jangan ya karena ada teknologi baru, oh belajar inilah dulu, jadi nggak fokus belajar yang satu fokus dan dia cuma ngikut-ikut doang tapi nggak belajar itu percuma gitu nggak konsisten itu percuma gitu menurut ya kalau mau konsisten untuk belajar fokus ke suatu bidang gitu. Tapi kalau bisa saran saya ya belajar dulu semua kalau sudah belajar semua apalagi teman-teman masih semester 1 ya teman-teman ya nanti fokus ke satu bidang bagaimana yang teman-teman sukai gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, apa tujuannya? Tujuan utama ya tadi ada membantu benar manusia secara pekerjaan, aktivitas ya lebih cepat dan akurat. Tapi perlu ingat teman-teman ketahui garis bawahi jawaban AI itu tidak 100% benar. Dia itu cuman 90% atau enggak paling tinggi banget itu 95. Jadi nggak ada yang sempurna 100% untuk jawaban yang sempurna. Nah, bagaimana lagi mengotomasi tugas berulang? Nah, sekarang di era sekarang kalau kita lagi lihat tugas, ya udah teman-teman, ya udah cari aja di Google gitu ya. Sekarang bukan gitu lagi eranya ya. Coba cari aja ke ChatGPT kan gitu kan. Kalau kita era waktu itu coba cari jawaban ini dong gitu. Ya udah cari aja di Google gitu kan. Nah, sekarang eranya bukan kayak gitu lagi. Bukan dicari di Google lagi, udah cari ChatGPT gitu kan istilahnya. Kalau nggak ChatGPT, Gemini atau enggak masih banyak lagi yang AI dan lain sebagainya, atau enggak agent AI dan lain sebagainya itu.
Nah, itu untuk mengurangi kesalahan manusia atau human error. Bagaimana kesalahan-kesalahan manusia itu dikurangi. Karena kita akan selalu mendukung pengambilan suatu keputusan yaitu berbasis database atau berbasis data gitu. Yang terakhir itu menciptakan sistem yang adaptif dan cerdas untuk bagaimana kita mau tujuan kita ke utama kita gitu ya. Nah, sebelum nanti saya masuk ke cabang-cabangnya, karena nanti teman-teman harus memahami cabang-cabangnya. Nah, saya menjelaskan singkat dulu ya sejarahnya. Karena nanti kalau teman-teman belum tahu singkatnya bagaimana artificial intelligence, di sini saya singkat aja. Tahun 1950, Alan Turing memperkenalkan Turing test untuk mengukur kecerdasan mesin. Nah, itu si Alan Turing ini memperkenalkan Turing test untuk mengukur kecerdasan mesin ya. Nah, bagaimana nanti? Nah, tahun 56 istilah artificial intelligence ini pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy. 80-an berkembang expert system dan 2000 sampai sekarang perkembangan PCPI dan big data maupun machine learning. Ya LLM atau enggak NLP, computer vision atau dan lain sebagainya banyak. Nah, itu 2000 sekarang ya kayak seperti yang sekarang itu kalau ChatGPT 2002 dia itu berkembang sampai sekarang ya, yaitu LLM, NLP, computer vision gitu. Nah, itu nanti kita akan membahas satu-satu ya. Nah, itu mengenai sejarah singkatnya. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui ada yang namanya. Jadi teman-teman cuma tahu istilah AI, tapi nggak tahu dalamnya apa. Nah, ini di dalamnya itu. Nanti teman-teman kalau fokus ke AI atau ke machine learning, itu nanti teman-teman belajar seperti ini. Jadi artificial intelligence kita buat tengah. Nah, terbagi ada apa aja? Types of AI. Ada machine learning, ada natural language processing, robotics, knowledge based system, dan yang di kanannya ada components of AI, computer vision, automatic planning and schedule optimization. Nah, kita bahas satu di types of AI. Dia ini contohnya yang ini ya, teman-teman ya. Kita lihat dulu ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah kecerdasan artificial atau AI. Nah, dia itu yang pertama dia kalau data ya, data ini mau kita tangkap, dia itu dikelola yang pertama itu kecerdasan artificial atau artificial intelligence. Dan yang kedua, ketika dia sudah belajar, dia masuk langsung ke machine learning. Machine learning itu apa? Machine learning itu untuk mengelola sebagai ya kayak kita software Fisher LLM ya mengenai kayak ChatGPT juga LLM. Nah, itu kita belajar dulu, Pak. Apakah artificial intelligence sama machine learning itu sama? Beda. Beda ya. Jadi beda, teman-teman. Tapi hampir sama gitu. Tapi ya itu istilahnya dia ada peningkatan untuk ke bawah. Nah, ada kecerdasan artificial intelligence, machine learning. Nah, di bawahnya itu ada deep learning. Nah, deep learning itu nanti dia mengenai bagaimana untuk si komponen AI ini nanti bagaimana actionnya untuk di dalam paling dalamnya ya. Nah, ada juga KA generatif dan yang paling bawah LLM, Large Language Model. LLM itu kita mengolah prompt. Kayak kita mengasih prompt ke GPT, bagaimana dan sebagainya. Nanti mereka
masuk ke paling dalam untuk dikelola di LLM, yaitu Large Language Models. Nah, mereka nanti akan bisa belajar memahami data yang paling bawah. Itu untuk terkait di LLM ya. Nah, untuk LLP ya text dan speech. Seperti Google Voice. Teman-teman pernah menggunakan Google Voice? Nah, itu menerapkan yaitu NLP, Natural Language Processing. Nah, itu dia belajar di situ. Ada lagi robotics. Robotics juga termasuk di bagian artificial intelligence, namun dia lebih ke AI kuat. Ada AI lemah, ada AI kuat. Jadi ada dua kategori. Dan dia tercabang lagi nih. Teman-teman bisa melihat cabang-cabangnya. AI yang paling di tengah ada dibagi-bagi. Jadi jangan cuma sekedar kita tahu AI-nya, tapi dalamnya kita nggak tahu gitu. Namun kalau kita mau belajar lebih detailnya lagi, ini lebih dalam lagi. Karena kita harus mengetahui bagaimana apa isi yang di mesin. Karena mesin ini dikelola dan dia langsung mengelola sebuah bahasa apa dari si data itu. Contohnya, bagaimana cara membuat kue. Nah, nanti langsung dikelola tuh. Dari machine learning bawah, deep learning, ke generatif, LLM. Nah, LLM ini tuh yang bagian mengelola itu. Nanti akan dikeluarkan. Gitu. Nah, robotics ya, seperti kita kalau robotics ya, ya mungkin teman-teman, ya kalau dibilang robotics ya, itu juga menerapkan ya coding gitu. Dan lain sebagainya. Ya nanti kalau nanti teman-teman mau belajar artificial intelligence atau enggak machine learning, ya belajar ini aja. Yang paling digunakan belajar bahasa ular. Tahu ular? Python. Nah, pawang ular itu pawang ular. Ya, pawang ular itu ya itu luar biasa ya. Atau enggak kalau dari Pak ada yang dari lain nggak bahasa yang lain? Ada JavaScript, tapi JavaScript itu TensorFlow. Nanti ada TensorFlow, nanti teman-teman lihat aja ya. TensorFlow untuk bagian di bagian machine learning. Nah, ada lagi untuk knowledge based system. Nah, nanti di sini dia mempunyai kayak experts atau intelligence agents, agents AI untuk di sini ya, teman-teman ya. Knowledge based system ya. Nah, itu untuk dia mau seperti kita mau sistem ya. Untuk intelligence agents kalau ketika mau melakukan sebuah kita pertanyaan. Nah, ada lagi juga sini komponen AI. Terbagi lagi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 nih. Ya memang semuanya dibilang bahasa Inggris semua ya. Ya karena machine learning ya bukan jangan karena machine learning sih. Coding juga harus diwajibkan bahasa Inggris ya. Karena kita kalau belajar ya harus bahasa Inggris. Nah itu untuk komponen. Nah computer vision itu kalau nggak salah teman-teman nih contohnya buatkan uh, saya bisa bertemu dengan Elon Musk contohnya di samping. Nah itu di computer vision. Buatkan saya bisa berfoto dengan Elon Musk gitu kan. Kalau kita di Gemini ya, Gemini itu dia mau scan sebuah image nanti di recognition untuk melihat datanya dari apakah ini benar, tapi kadang muka kita bisa berubah atau enggak muka kita dan sebagainya. Tapi ya saya harap jangan inilah, jangan asal-asal lempar sana sini foto teman-teman. Itu nanti fotonya wajah teman-teman bisa nanti mirip kepada yang lain, ya nanti wah ini mirip dengan saya nih, bisa digunakan. Wah bahaya nih kan. Itu jangan. Ya teman-teman harus lebih hati-hati lagi mengenai di AI ya. Nanti ada computer vision, ada otomasi, planning, and schedule. Ya sebenarnya kalau kita buat sebuah otomasi mesin di pabrik, ya itu ini termasuk. Nanti ada optimasi gitu dan sebagainya. Nah ini mengenai kok secara singkat ya ini pesannya.
harusnya cabang ya, cabang artificial intelligence dan jenis-jenisnya gitu. Ini saya ubah ya, mungkin tadi ya secara singkat ya, tapi ini mengenai di cabang atau jenis-jenis artificial intelligence atau AI. Ya nanti teman-teman bisa mengulik ya, atau enggak nanti nih seperti teman-teman mau belajar, contohnya ya yang seperti saya bilang TensorFlow juga ada. TensorFlow ya, karena ini yang pernah saya pelajari TensorFlow. Mungkin teman-teman belajar yang dari sini nanti sebuah machine learning untuk platform machine learning ya. Ini punya kalau nggak salah punya Google. Nanti teman-teman belajar aja TensorFlow. Ini kalau teman-teman sudah belajar ya basicnya bahasa pemrograman JavaScript. Kalau Python juga ada. Kalau nggak salah Python apa ya, lupa saya itu. Tapi ini yang saya pernah pelajari gitu. Tapi teman-teman mungkin belajar yang lain bisa nanti. Ya bisa nggak kalau PHP? Bisa ya. Bukan mengintimidasi ya. Saya bukan mengintimidasi PHP gitu. Ya PHP real time aja susah gitu. Bukan mengintimidasi ya. Ya teman-teman nanti lihat bagaimana cara penerapan si TensorFlow, atau enggak nanti teman-teman kalau untuk ininya untuk datanya nanti ada data untuk kita kelola ya. Kemarin kita sudah belajar big data juga ya, database, bagaimana analisisnya data dan lain sebagainya, itu ya perlu gitu, teman-teman harus pahami gitu. Nah sebelum itu kita sudah mengetahui bagaimana cabang-cabang singkat artificial intelligence. Itu nanti teman-teman mungkin lebih pelajari lagi ya, karena ini panjang banget ya kalau kita satu-satu. Ini apa itu artificial super intelligence, general, narrow, ada super, ada yang udah supernya lagi, atasnya lagi, jadi begitu banyak ya. Ini masih dikitnya lagi, ini ada lagi nih cabang-cabangnya nih. Cabang-cabangnya mungkin yang poin-poin pentingnya aja yang saya sampaikan. Bagaimana cabang dari si artificial intelligence ini, dan mungkin bisa teman-teman pahami ya. Nah, untuk contohnya produk AI-nya ada ChatGPT, Google Assistant, atau enggak Google Maps. Ya Google Maps wajib karena ya mereka bisa mempelajari itu ya karena ada AI, mempelajari tertentu dan lain sebagainya. Ya teman-teman sekarang di ChatGPT gitu ya. Kalau kita lihat ChatGPT, ya siapa sih nggak pernah pakai ChatGPT sini? Pasti semua udah pernah ya. Siapa yang belum pernah? Coba angkat tangan. Belum pernah siapa di sini? Hah? Belum pernah siapa di sini? Atau enggak Gemini? Nah ini nih luar biasa juga ini sekarang. Mungkin sekarang ChatGPT udah kalah. Karena apa? Ya ekosistem Google ya besar, jangan dilawan. Karena mereka itu ya udah ada datanya, itu udah lama datanya. Dibandingkan ChatGPT ngerisetnya dari tahun 2010, sedangkan Google itu udah lama dan sudah populer dari awal dan datanya banyak. Oh Pak, itu kenapa bisa buat sebuah animasi kayak gitu video? Kenapa bisa? Ya karena mereka itu punya YouTube. Tahu nggak punya YouTube mereka? Ya Google investor dari si YouTube. Ya otomatis Google sudah mempunyai data sebuah database YouTube. Makanya mereka bisa buat kayak kita jungkir balikan wajah seseorang semacamnya, suka-suka kita gitu kan. Tapi udah sekarang konten kreator itu udah enak. Udah enaknya gini,
kita sudah mempunyai AI, jadi nggak ada lagi lisensi copyright dan lain sebagainya. Kita buat sebuah animasi, animator dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tuh yang tapi namun saya sih saya jarang pakai Gemini, tapi memang ini luar biasa ya. Saya kalau untuk problem solving lebih ke ChatGPT atau enggak satu lagi yang ini, Cloud AI. Ini jangan salah, Cloud AI ini sangat luar biasa. Apa tadi black box AI ya? Oh itu juga, iya. Aduh ini harus login lagi ya. Ya nanti teman-teman mungkin mau mencoba. Saya tidak melarang kamu tidak menggunakan AI. Malahan saya mendukung kamu menggunakan AI. Buatkan AI itu menjadi sahabat Anda. Kalau tidak jadi sahabat Anda, ya jadi masalah juga sih. Tapi buat aja jadi masalah. Ya bisa mempermudah lah aturannya ini, pekerjaannya satu hari ya bisa jadi 2 jam kita buat karena ada sahabat kita ya. Nah nanti teman-teman ya mungkin daftar aja. Ini sama juga ini, wow luar biasa nih ya, cloud AI ya atau enggak emergent AI ya. Emergent AI. Nah, nanti teman-teman buka aja ya, banding-bandingkan aja apa perbandingan dari ChatGPT, Google Gemini, Cloud AI dan Emergent SH. Nah, nanti teman-teman pahami aja ya, belajar gitu. Karena saya itu, bentar ya. Karena saya mempelajari contoh ini ya. Kita mau mempelajari sebuah contohnya, kita mau belajar Docker. Docker adalah sebuah kontainer untuk terisolasi buat virtual machine. Nah, contohnya kita mau belajar Docker nih, kita malas nih belajar Docker, baca dokumentasi kan. Kalau kita mau belajar sesuatu teknologi yang baru, pasti kita harus pertama kali baca dulu dokumentasinya. Nah, kita baca dulu dokumentasinya di sini. Contohnya dokumentasi. Nah, nanti bagaimana caranya, bagaimana, oh ini ribet gitu ya. Bahasa Inggris lagi. Ah, udahlah, aja lah. Apa sih itu Docker gitu ya? Apa sih itu Docker gitu istilahnya, contohnya. Ribet gitu. Nah, kita belajar aja kayak gini. Kan enak gitu. Kan lebih enak dia menyimpulkan semua suara sumber dari apapun itu. Nah, penjelasannya lebih enak gitu. Nah, kita baca-baca aja apa itu kontainer dan segala macamnya. Kita buat aja seperti itu. Nah, contohnya gitu ya. Atau nggak kita tanya ke Gemini, apa itu Docker gitu. Contohnya, kita belajar aja gitu. Ya nanti teman-teman buat aja seperti ini. Tunggu buat kita belajar dari, kalau malas baca dokumentasi ya udah lempar aja ke AI. Atau enggak mau memberikan pertanyaan apapun ya silakan gitu. Ya saya tidak melarang ya, tapi ya saya sarankan aja menjadi sahabat Anda gitu. Jadi sahabat Anda lebih mudah, Anda lebih simpel, ya Anda lebih cepat dan efisien, produktif, produktif. Jadi jangan lagi sekarang skeptis mengenai AI. Pak, AI itu akan menggantikan kita nggak? Enggak. Siapa yang bilang menggantikan kita? Enggak. Enggak bakalan. Mau sampai kalian umur 100 tahun, nggak bakalan ada tergantikan. Kita nggak bisa digantikan AI. Ya, karena kita yang buat gitu. Simply ya gitu aja gitu. Jadi nggak usah khawatir mengenai hal itu seperti itu ya. Ya teman-teman. Atau nggak yang tadi, kalau kita lihat Google Assistant gitu. Ya udah pernah teman-teman juga ini ya. Google
Google Assistant atau Google Map. Ya ini semuanya berbasis artificial intelligence ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ya teman-teman ya harus berbaur lagi dengan teknologi baru, tetapi sebelum belajar teknologi baru harus baca dulu dokumentasinya. Kenapa sih saya harus pakai ini? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa sih saya harus pakai yang ini? Kenapa yang nggak sama gitu kan? Istilah gitu. Jadi setiap teman-teman harus belajar hal yang baru, harus baca dulu dokumentasi. Malas baca dokumentasi, malas. Iya, saya juga pribadi malas sih. Tapi harus bisa uh, membiasakan ke diri kita itu bisa baca dokumentasi. Kita mau belajar, contohnya kita mau belajar TypeScript. TypeScript ya. Bahasa pemrograman TypeScript contohnya. Wah, kita baca dokumentasinya ini dan lain semacamnya nih. Malas gitu ya. Kita tahu atau enggak kita search docs-nya, kita lihat dokumentasinya. Oh, bagaimana sih TypeScript itu? Apa aja sih yang buatan si Microsoft ini gitu ya? Contohnya, oh malas kita bahasa Inggris lagi. Waduh, modar nih gimana? Kan kalau kayak gitu kan malas gitu kan. Ya udah, kita tanya aja ke AI gitu. Apa sih TypeScript itu? Apa adalah semacamnya? Ya gitu, simpel gitu ya. Jadi jadikan AI sahabat Anda. Itu yang saya maksud. Jadi ya harus selalu optimis kita ya. Apapun yang kita lakukan harus selalu optimis. Ketika kita sudah optimis, apapun yang kita lakukan itu semua jadi gampang dan mudah. Ya mungkin itu mengenai dari contoh produk si artificial intelligence. Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Kita nanti lanjut lagi dikit lagi ya. Ya teman-teman ada yang mau bertanya coba. Ayo. Nah, nanti teman-teman baca aja sih. Yang untuk jenis-jenis tuh. Ada di sini NeuroAI, Artificial Intelligence, EG. Ya ini nanti teman-teman baca aja artikel. Di sini sudah dijelaskan semua singkat-singkatnya gitu. Bagaimana? Ada yang bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya tanya ya kepada seseorang, tapi ini random ya. Oke, saya kalau nggak ada bertanya, saya bertanya dengan orang ya. Oke, saya putar. Ada orangnya? Ada yang orangnya? Ada ya? Oke, nggak ada. Oke, ini kita remove ya. Ini kita remove. Kita putar lagi. Ini ada juga. Hah? Ahmad Sulaiman. Nggak hadir ya? Oke, kita remove. Kita putar lagi. Harisman. Ini kita random ya. Jadi kita nggak pilih-pilih ya. Oke, pertanyaan saya. Oke, pertanyaan saya tadi kan kita sudah belajar AI, bagaimana
tujuannya, sejarahnya, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya singkat aja ya. Mungkin sebutkan tiga aja bagian komponen-komponen atau jenis-jenis AI. Cabang-cabangnya tadi. Tiga saja. Bagaimana? Ah? Oh, saya kasih lagi 5 detik ya. 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawaban ya silakan jawab Mas. Jawaban oke nyanyi. Ya, gimana Mas Risman? Wow. Ini kita belajar AI, dia udah langsung tanya ChatGPT nih. Oh, enggak ya. Ayo, Mas Arisman. Oke ya, saya anggap tidak bisa ya. Ya udah, silakan buat jokesnya. Bagaimana? Ayo, dengar teman-teman, dengar. Ayo, buat jokesnya. Ah? Satu ya. Ya, satu aja Mas. Ayo Mas. Kedengaran nggak? Ayo ulang lagi Mas. Dijawab. Apa itu? Masih kedengaran nggak? Ikan apa itu? Bagaimana? Udah terjawab? Oke, satu orang lagi saya mau bertanya. Oke, satu orang lagi. Mana? Orangnya mana? Oh, ini sekongkol kali ya? Kok bisa sama ya? Oh. Oke. Safira Asnan, tadi kita sudah belajar ya mengenai AI dan lain sebagainya. Pertanyaan saya singkat saja, mungkin bertanya apa sih tujuannya gitu? Ya. Oke, ya tentang. Oh, berarti masih diperhatikan. Ya mungkin terima kasih ya Mbak Safira Asna ya sudah menjawab pertanyaan saya. Ini kita remove aja. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Ini kita sudah, oh ya.
Yang online juga masih ini, oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab pertanyaannya. Materi kita dikit lagi karena cuman itu aja, ini sedikit lagi bawahnya. Oke. Nah, di sini ada namanya contoh penerapan artificial intelligence di sebuah sehari-hari kita, kehidupan kita. Yang pertama, bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, transport, atau security. Nah, contoh penerapannya yang pertama ada itu learning adaptif atau sistem penilaian otomatis, kesehatan, deteksi penyakit dari citra medis, yang bisnis chatbot, customer service, transport, mobil otonom, atau enggak mobil Tesla juga, itu sudah bisa terbilang transport. Yang keamanan, security, face recognition, dan deteksi penipuan atau enggak face wajah. Ketika kita mau melakukan sebuah security, kita membuka aplikasi, kita membutuhkan wajah kita untuk dideteksi. Itu untuk autentikasi atau authentication untuk kita mau melakukan security. Nah, dan deteksi penipuan bagaimana ya, nanti untuk penipuan secara online, bagaimana cara untuk ngedetek sebuah penipuan. Nah, jadi seperti itu kalau penerapan artificial intelligence dalam kehidupan kita sehari-hari, mau di bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, transport, dan keamanan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, namun jadi gini, Pak, apakah ada punya kelebihan dan kekurangan? Ya, semua itu pasti ada namanya kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya. Dan kelebihannya itu ya tentunya bekerja cepat dan secara konsistensi. Nah, yang kedua, akurasinya itu sangat high atau sangat tinggi. Yang ketiga, mampu kita mengolah secara data besar ya. Ya tentunya kalau kita mau mengolah secara data yang besar, itu sangat mampu. Bagaimana kalau kita mengolah ya seperti yang kemarin, pertemuan kemarin kita sudah mempelajari sebuah big data ya, atau nggak data yang sangat besar untuk sebuah analisis sebuah data yang sudah termasuk ya, contohnya data-data kita atau nggak data-data produk maupun data-data yang lain kita kelola atau nggak kita analisis. Ya teman-teman juga harus belajar namanya database. Jadi teman-teman harus juga belajar database ya. Ya kalau teman-teman sudah belajar ya yang basic-basicnya dulu lah belajar. MySQL, Postgre, atau yang NoSQL, MongoDB, dan lain sebagainya. Itu basic-basicnya dari situ. Jadi teman-teman itu kalau mau basicnya ya belajar dulu database. Ya kalau teman-teman tidak belajar basicnya seperti saya bilang, lompat tangga langsung kayak ya modal gitu. Nggak tahu apa-apa ya langsung aja belajar ke situ. Fundamental. Nanti ketika ada problem, kenapa ini ada problem ya? Ada error ya? Nggak tahu, repot gitu. Ngerepotin tim, ngerepotin semua gitu. Makanya yang dipentingkan itu teman-teman harus belajar yang namanya fundamental gitu. Fundamental. Gitu. Karena yang utama itu fundamental teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar yang namanya fundamental. Biar apa? Biar kita mengetahui apa yang kita pelajari. Ya, belajarlah dulu basic, struktur data, variabel, function. Ya kalau teman-teman belajar coding, teman-teman udah belajar coding kan sekarang? Udah belajar nggak coding? Udah. Belajar apa? Bahasa program apa? Java.
Udah belajar Java? Diajarin sama Pak Heri. Pak Heri kita pakai. Gimana nih teman-teman? Udah belajar ngoding nggak? Udah. Apa belajar bahasa pemrograman apa? Language-nya apa? Language-nya? Kita bisa jawab. Kalau kita sekarang Python? Wah ini, wah itu bahasa yang paling tinggi sekarang. Ini ya, kalau teman-teman lihat ya, bahasa pemrograman yang paling high yaitu Python. Tadi saya bilang, kalau belajar AI, artificial intelligence, ya Python adalah bawang ular. Python ya luar biasa itu bahasa pemrograman. Nih, kalau teman-teman bahasa pemrograman paling populer 2025. Python. Yang kedua pasti JavaScript. Tengah buat di TypeScript ini. Kalau nggak salah kita ambil dari GitHub ya. Dari GitHub. Nih. Ya, JavaScript, Python. Nih, Python ini tahun 2022. Sekarang tahun 2005. Mungkin udah turun nih. Ya, Python ya tetap konsisten nomor 1. Kalau nggak JavaScript konsisten nomor 1 sama nomor 2. Mereka itu gini-gini lah. Kadang nomor 1, kadang nomor 2. Karena ya Python ya itu raja ular, bawang ular kalau dibilang istilahnya. Udah belajar Python dari dosen siapa? Bahasa, wah itu, iya benar sih wajib. Benar. Itu fokuslah teman-teman. Kalau sudah dimulai perkenalan Python, udah fokuslah teman-teman belajar Python. Karena Python itu ya luar biasa itu bahasa pemrogramannya. Nah, ada lagi selain itu. Selain Python ada lagi? Nggak ada lagi ya? Java. Dosen? Oh, Pak Heri Java. Wah, Java juga itu OP-nya sangat kuat ya. Itu kalau teman-teman belajar Java, memang struktur datanya sangat kuat, keamanan security-nya, OOP ya, apalagi Object Oriented Programming itu luar biasa ya. Java atau JavaScript? JavaScript. Bukan, Pak Heri. HTML sama CSS. Oh, masih belajar itu ya? Yang situ. Oke sih. Ya, HTML, CSS itu ya belum termasuk kategori bahasa pemrograman ya. Itu masih ya sebuah teks untuk menghubungkan ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk kekurangannya itu tergantungan pada data. Nah, kan saya bilang kalau mereka tidak mempunyai data, dia ketergantungan. Makanya AI adalah sama dengan data. Kalau mereka tidak punya data, ya ya tidak bisa gitu. Karena mereka itu semua ketergantungan pada data gitu. Database yang sangat banyak gitu. Nah, itu untuk kekurangannya. Yang keduanya biayanya pengembangannya sangat tinggi. Nah, kalau teman-teman sebagai developer atau enggak sebagai profesional AI engineer itu teman-teman paling dikit 2 digit dibayar sebagai developer AI engineer. Gimana untuk hype untuk sampai saat ini maupun tahun 2026? Sulit banget dan jarang masih sekarang AI engineer ditemukan oleh ARD startup besar gitu. Karena AI engineer ekosistemnya masih sedikit. Tapi
kalau nggak salah engineer, machine learning, DevOps, cloud dan lain sebagainya itu masih tahun 2026 itu masih tahunnya. Tapi nggak tahu ya 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ya tetap teman-teman mulai sekarang ya harus belajar lah teman-teman. Ya tapi kalau nggak belajar nggak apa-apa sih. Yang rugi itu Anda bukan kita yang lagi belajar gitu. Tapi ya kalau bisa ya konsisten belajar terus menerus. Bagaimana dalam goncang-goncang sini, goncang sana ekonomi sekarang. Ya, kenapa saya bilang ekonomi ya? Semua sekarang udah teknologi gitu. Apapun pekerjaan teknologi gitu. Karyawan pabrik yang sekarang lagi cuma pindahin sana, pindahin sini barang-barang. Ya sekarang bentar lagi robot itu udah bisa melakukan hal seperti itu. Pertama, efisien dari gaji, nggak ada lagi drama-drama, nggak ada lagi kayak izin libur sana, izin libur sini, ya udah ada robot gitu. Lebih menguntungkan perusahaan ya, lebih menguntungkan ya. Saya juga kalau sebagai owner perusahaan ya mending saya digitalisasi. Nah, namun pabrik sekarang itu masih menerapkan 4.0 atau industri 4.0. Kalau di luar negeri udah menerapkan 5.0 gitu, 5.0. Ya 5.0 lah. Kalau 5 apa? Kalau 4.0 masih menerapkan uh, tenaga manusia dari mesin. Kalau 5.0 tenaga robotik dari si mesin gitu. Nah, sekarang itu kita lagi ditekan untuk dari segi pabrik, industri dan sebagainya macamnya ditekan untuk ke 5.0 untuk apa? Automation, mesin robotics gitu. Ya kalau teman-teman ya belajar pasti ya harus belajar seperti itu ya. Karena ya yang dibutuhkan sekarang ya itu gitu. Uh, Automation, mesin, penerapan, digitalisasi, bagaimana untuk dari si mesin ini gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Apalagi dari era sekarang di industri sekarang ya itu sangat banyak gitu ya. Nah, yang ketiga itu kurangnya aspek etika dan empati. Nah, yang ketiga, etika juga harus diperhatikan. Penggunaan AI bagaimana, empati teman-temannya bagaimana, perasaannya bagaimana. Nah, itu harus diperhatikan juga mengenai di hal kelebihan dan kekurangan atau di kekurangan artificial intelligence atau AI gitu. Nah, itu teman-teman harus perhatikan hal seperti itu. Nah, tantangan bagaimana etika artificial intelligence. Di sini yang pertama privacy dan security data security kita bias algoritma biasnya ya, jadi sangat high ya. Penggantian tenaga kerja manusia seperti saya bilang sekarang pabrik kalau beralih ke 5.0 itu akan pergantian tenaga kerja manusia ke tenaga kerja robot. Nah, robotics. Kalau teman-teman nanti kunjungan ke dalam sebuah pabrik, itu nanti teman-teman melihat langsung tuh ada nanti bagaimana penerapan NLP Natural Language Processing itu nanti membaca bagaimana mereka bisa menggerakkan, bagaimana bisa membaca dan tetapi robot itu tetap dia harus belajar dulu. Robot itu harus belajar dulu. Kenapa harus belajar? Karena mereka harus membutuhkan namanya data. Harus belajar dulu. Wah, saya pertama kali belajar dulu kan. Nanti kan kalau contohnya ada robot yang mau ngambil sebuah barang dari kanan ke kiri harus belajar dulu ke kiri dan ke kanan. Nah, nanti ada error mungkin kok jadi ke kiri dulu ke kanan dulu. Nah, itu harus diperhatikan juga. Nah, itu bagaimana cara penerapannya? Kita ngoding penerapan automation ke mesin dibaca dari segi data nanti si robot ini belajar dari data yang kita gunakan untuk penerapan dari segi robot. Nah itu untuk penerapan NLP Natural Language Processing. Ya otomatis dia harus membuat automation.
dari segi mesin ini mempelajari dari apa yang kita sebuah injek program kita ke dari robot. Nah, penyalahgunaan teknologi yang seperti saya bilang, ya janganlah kita berbau-bau negatif lah, ya, positif lah terus. Jangan ada era sekarang kita gampang bisa membodoh-bodohi saudara kita sana atau enggak teman-teman yang belum marak mengenai teknologi gitu. Jangan disalahgunakan lah. Itu suatu etika sebagai seorang IT gitu. Nah, para mahasiswa ya bisa memahami konsep dasar AI, artificial intelligence, menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab, harus mencari solusi AI terhadap permasalahannya, ya harus selalu mempersiapkan menghadapi di era 5.0 industri berbasis teknologi gitu. Ya teman-teman harus paham hal seperti itu ya. Nah, paling untuk materi kita untuk sampai saat ini untuk itu aja ya. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya teman-teman. Ya, ada yang bertanya? Ya, silakan Mas. AI itu bisa error. Kenapa? Apa penyebab errornya? Errornya mau dari segi datanya. Oke. Oke, pertanyaannya apakah AI itu bisa error? Ya tentu kalau dibilang bisa error, tentu error. Bisa. Yang pertama, contohnya, kalau error ya seperti kita ngoding nih, ngoding. Ibaratnya kita ngoding, menyelesaikan masalah, lah tiba-tiba kok error gitu. Solusinya apa? Yang pertama logs. Logs itu LOGES itu nanti histori kita melihat, oh ketika dia mau berjalan secara real time, nanti mereka melihat apa nih errornya. Nah, kalau dibilang error, tentunya error dari segi data. Pertanyaan kita tidak sesuai. Itu termasuk error juga, termasuk. Karena apa yang kita tanya, apa yang dijawab. Lain yang dijawab gitu kan. Itu udah termasuk error juga. Karena tidak sesuai secara logik apa yang kita tanya. Sering terjadi seperti itu, sering. Karena apa? Karena datanya tidak sesuai. Nah, itu udah termasuk error. Kenapa saya bisa membilang itu seperti error? Karena yang tidak sesuai apa yang kita mau gitu. Tapi belum akurat. Mungkin datanya belum lengkap gitu. Dan yang kedua mungkin error dari segi down. Down dari segi bagaimana si AI ini tidak bisa membaca apa yang kita buat. Mungkin tiba-tiba mesinnya mati atau nggak mungkin mesinnya ini high value-nya ini nilainya itu sangat kurang, masih kurang gitu. Mungkin atau enggak dari program yang kita buat ada kesalahan logik, entah itu if else atau enggak itu tentang logik functionnya dan lain sebagainya. Mungkin terjadi hal seperti itu, bisa terjadi. Nah, solusinya bagaimana Pak untuk mengatasi hal seperti itu? Yang saya bilang solusinya adalah logs, LOGS. Kita harus tahu dulu alurnya, flow-nya. Oh, ini kan kenapa bisa error? Coba kita telusuri satu-satu. Coba kita telusuri dong. Satunya program kita lihat dulu dong. Oh, programnya aman. Oke, kita telusuri. Kita telusuri database-nya. Database-nya lihat dong, query-nya gimana kok? Masih bagus nggak query-nya? Kita lihat di logs. Di logs-nya itu jangan dibuat logs di database ya, itu nggak boleh. Nanti kita lihat bagaimana database-nya, query-nya aman nggak? Masih aman. Oh, masih aman. Coba kita lihat lagi, telusuri lagi lebih dalam lagi dari segi pengolahan datanya. Oh, kita lihat dulu. Oh, di sini ada yang ternyata bermasalah, belum terkoneksi gitu. Oh ya udah, kita langsung perbaiki hal itu gitu. Jadi tentunya semua apa yang kita lakukan, kalau ya yang buat
AI masih manusia. Kalau dibilang error itu udah suatu hal yang biasa. Karena tidak ada yang sempurna seperti itu. Manusia tidak ada yang sempurna gitu. Tetapi mereka akan menyelesaikan hal seperti itu. Ya, jangankan AI, sebuah startup atau teknologi besar juga sering mengalami down atau sering mengalami error. Jadi ketika ada error, langsung orientasi ke solusi. Jangan selalu berpikir secara kita itu orientasi masalah terus tadi, langsung cari solusinya apa nih, telusuri satu persatu, itu solusinya. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu menelusuri errornya, ya pelan-pelan aja, tapi pasti untuk mendapatkan error yang kita lihat atau mungkin tinggal kita lihat gitu. Kita telusuri lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Jangan langsung, wah error nih, bagaimana caranya ini? Wah, dan semacam gitu. Kita udah buat berbagai jurus gaib atau dan semacamnya, kita udah nggak dapat. Yang pertama itu harus telusuri satu persatu. Kalau memang, ya memang sih agak ribet sih, tapi pasti akan dapat error itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Siap. Ya, makasih Mas. Sip. Ya, pertanyaan selanjutnya lagi. Ada lagi? Oke, satu lagi ya saya tanya ya. Ini mesin ya. Oke, kita remove. Kalau udah yang ditanya tadi nggak bakalan lagi kalau itu dari. Oke. Pertanyaannya simpel aja ya. Contoh penerapan kehidupan sehari-hari AI. Apa? Ya, bidang apa? Tiga bidang aja, tiga bidang. Contohnya, kalau saya bisa contoh nanti ini ya. Contoh penerapan di kehidupan sehari-hari, sebutkan di bidangnya apa contoh penerapannya? Dibilang apa itu? Oke, apa? Oke. Oke, terus dua lagi. Wah, udah menciptakan baru sekarang. Wah, jadi nggak makan obat dong yang apa sakit? Oh ya, oke, next. Bidang belajar, transport. Oke, apa itu contohnya? Salah satunya, contohnya Tesla. Ya benar. Hah? Enggak tahu ya. Saya juga belum pernah sih, tapi ya itu salah satu penerapan ya automation mobil. Ya dia itu memang ya perusahaan yang sangat besar ya. Ya kalau dibandingkan Honda dan lain sebagainya, mereka kan memang awalnya dari mesin, bukan dari teknologi. Ya kalau Tesla kan memang dari teknologi dulu awalnya, baru ke otomatis. Makanya mereka menerapkan seperti itu. Gitu. Nah, oke, makasih ya Mas Al Pacino. Oke, mungkin kesimpulannya nanti teman-teman baca aja ya. AI ya artificial intelligence ya masa kini dan masa depan
atau ngetren depan nanti ya bisa mendapat dampak yang sangat besar di berbagai sektor, maupun sektor pendidikan, kesehatan, transport, keamanan security dan lain sebagainya. Dan nanti di pemahaman ini mahasiswa atau mau mahasiswi memanfaatkan artificial intelligence sebagai alat untuk inovasi, penelitian, pengembangan solusi bagi bermanfaat di kalangan masyarakat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kesimpulan kita hari ini. Ya, mungkin teman-teman silakan langsung dibuka Elmanya, kita kerjakan kuis seperti biasa. Saya buka lagi nih ya, sembunyi. Ini saya tampilkan lagi, silakan langsung teman-teman kerjakan kuisnya. Di refresh ya, di refresh kalau memang belum tampil, silakan di refresh dulu kalau memang belum tampil di Elma teman-teman masing-masing. Kita kasih waktu 10 menit, langsung berjalan. 10 menit timer seperti biasa, kita langsung gunakan seperti biasa. Bagi yang online silakan kerjakan kuisnya di Elma. Saya izin dulu ya. Berapa orang? Ada yang tidak bisa? Sabar itu selalu akan mendapatkan kebahagiaan.
Oke, teman-teman perhatian semua. Udah, saya udah selesai semua ya, teman-teman ya. Bagi yang offline maupun secara online. Oke, buat tugas di rumah, nanti teman-teman, ini belum saya kirim di Alma, nanti akan saya kirim, saya kasih informasinya. Seperti biasa nanti teman-teman baca aja, ini soal esai doang. Soal esai, mungkin nanti teman-teman baca, dikirim dokumen PDF, batas akhir pengumpulan Selasa 23 Desember pukul 23.59. Nanti teman-teman baca aja soalnya ini soal-soal gampang aja ini. Cuma bisa biar teman bisa bisa belajar lagi di rumah, teman-teman. Nanti dikumpulkan di rumah ya, seperti biasa ya. Nanti akan saya informasi ke grup. Hah? Nomor 7. Yang ini. Buatlah ide sistem artificial intelligence sederhana yang dapat diterapkan di lingkungan kampus mungkin gitu. Contohnya latar belakang masalahnya apa, tujuan sistemnya apa, cara kerja singkat sistemnya tersebut apa gitu. Ya salah satunya, tapi ya poin A dan poin B dan poin C harus ada gitu. Gampang kok itu. Tinggal lempar aja ke ChatGPT gitu. Oke ya. Sudah mengerti dan paham ya untuk tugasnya ya. Nanti akan saya upload ke Elma semua. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Dengan antusias untuk belajar, saya harap bisa belajar teman-teman untuk kedepannya. Dan hati-hati di jalan, selamat berlibur. Karena kita tidak ketemu lagi, karena kita setahun lagi ketemu ya. Hah? Tahun depan kita ketemu. Kalau nggak salah, kita nggak ketemu lagi pertemuan ke-13. Ya, kita libur lah 1 tahun. Oke, selamat berlibur dan selamat berwisata dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Tapi belum keluar ya kayak liburnya ya, belum keluar. Kalau nggak salah Senin atau Minggu udah libur itu. Kalau nggak salah ya.